Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Bayan gimana sih ya? Penonton bayangan ini. Nggak tahu apa bintang tamu kita hari ini? Siapa Ki? Siapa Ki? Ini penentu AE1 ke depan. Wah. Penentu Ponorogo 5 tahun ke depan. Ih, Ini sedap. bulan depan deh kayaknya. Bulan depan? Iya. Tangan calon pemilih tergantung mereka berdua malah. Dukun Re. Iya. Gua enggak tahu nih, siapa nih? Iya. Kita kedatangan siapa? Wah, sebelum ke situ ini program baru Peta Project ya. Yoi. Playlist baru kita namanya Adu Mekanik. Adu Mekanik. Jalannya suatu kendaraan nih, tergantung mekaniknya gimana. Yoi. Mekaniknya mekanik handal bukan nih? Ya. Udah pasti handal yang datang ke sini dong, kan? Pasti dong. Pasti. Pertama dari sisi Nomor 1 dulu. ya nomor satu. Nomor satu. Nomor satu ada Mas Najib. Mas Najib. Yoi. Halo. Tepuk tangan dulu Amit kayaknya. aja. Tas dulu. Tas dulu. Oke, Thank you. Yang nomor dua ada siapa, Bob? Ada Mas Wahyu. Asik, Mas Wahyu. Waalaikumsalam. Tas dulu. Ustadz. Ustadz Ustadz. Wahyu. Sesuai tampilannya. Yoi. Oh, Ganteng, ini Ganteng. aku sama Wahyu belum tos dulu. Oh, iya. Asik. Teman. Ya, Akrab ya. Ini kawan lama. Kawan lama. Diajak ngopi nggak pernah bisa. Aduh. Baru ngopi di sini podcast ini. Walaupun Mas Najib gak ngopi ya. Iya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui demokrasi Ponorogo ya kayak gini ya. Yes, Mesra, bersahabat. Cuma paling netizen Ya, Mas iya. buzzer aja yang berantem ya. Jangan memperkeruh lah. Jangan Yoi. memperkeruh. Ponorogo udah damai nih. Yoi. Kita mau bahas apa ini Gi malam ini? Kita ya mau adu mekanik lah. Bongkar-bongkar Yoi. program nih. Bongkar program. Oh, iya. Jadi intinya pada prinsipnya bahwa adu mekanik ini teman-teman kita hadirkan buat teman-teman di sana bahwa memilih pemimpin Memilih. harus banyak perspektif, Dan harus objektif. objektif. Jangan hanya kedekatan sentimen, personal emosional, yang kemudian itu personal. membabi butakan program. Yes. Kan justru yang itu yang akan mempengaruhi Ponorogo nanti. Yoi, makanya ini PT Project menghadirkan objektivitas. Betul. Oh, gokil, Dan tentu sedap. saja nanti jubir-jubir ini juga pasti sudah banyak lah yang disiapkan kan untuk Yoi. merayu Anda semua. Ih, sedap. Siap Seperti dah. apa rayuannya? Iya. Gurih. Gitu dah pokoknya. Iya, tapi gue penasaran sama gaya kepemimpinannya dulu deh. Menarik tuh Iya, kan, kayak- menarik. Kan dari kedua paslon ini ya, Bapak Ipong, dalam hal ini Pak Ipong dan Pak Giri tentunya. Iya, rematch. Rematch. Betul. Kesekian kalinya. Kesekian kalinya. Iya, Nah, ini gaya kepemimpinannya berbeda juga gitu. betul. Kalau gua lihat-lihat emang apa ya, drastis lah perbedaan. betul. Mungkin kita tanya dulu ya. Ya, Kita boleh. tanya dulu untuk Pak Ipong deh. Ya. Yang pertama deh. Boleh. Gaya kepemimpinan Pak Ipong ini seperti apa nih? Masih sama yang dulu atau berbeda nih? Iya. Loh, emang yang dulu kayak gimana? Kan pernah memimpin juga. Pak Nah. Ipong itu kalau kita dari kacamata masyarakat gitu melihatnya berwibawa. Oke. gitu. Oke. Orang terlihat aduh kayaknya sungkan deh gitu. Iya, Nah, iya, kalau iya, sebetulnya kayak gimana sih gaya pemimpinannya? Iya. Ya, jadi kalau kita ngomongin soal gaya kepemimpinan ya, Mm. itu seringkali kita masyarakat itu bias ngelihatnya. Nah, Apakah kita ngelihatnya tuh dari sisi personality seorang bupati, yes. seorang wali kota, gubernur, presiden dan seterusnya, atau bagaimana dia mengelola kebijakan, mengelola Nah. kekuasaan yang dia punya. Ah. Kalau menurut aku pribadi, Heeh. sebetulnya kita masyarakat seharusnya menilai gaya kepemimpinan itu bukan dari personality-nya. Oke. tapi dari bagaimana dia menggunakan kekuasaan. Ya itulah yang kita sebut sebagai gaya kepemimpinan. Oh. Itu sih. Nah, kalau iya. ditanya Pak Ipong tuh gaya kepemimpinannya kayak gimana sih? Tahun 2016 sampai 2021 ya, officially-nya menjabat di periode yang lalu itu kita simpel aja sih menjelaskannya. Pak Ipong sebagai bupati tahun 2016-2021 itu Kabupaten Ponorogo selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Oke. Artinya kita menilai bahwa Pemkab Kabupaten Ponorogo di bawah kepemimpinan Pak Ipong pada waktu itu amanah dalam menggunakan kekuasaannya terhadap anggaran publik. Jadi APBD itu kan anggaran publik ya, Ya. bukan duitnya bupati pribadi kan? Yes. Bukan, Ya kan? Itu kan duit rakyat kan? Iya, Ya. Nah, berarti kan seorang pemimpin harus amanah tuh ngelolanya kayak gimana. Iya. Salah satu ukurannya adalah opini WTP dari BPK. Dan itu selalu diraih, artinya
nggak ada masalah. Selama 2016-2021 pengelolaannya oke semua. Tapi kalau bicara itu juga Pak Giri belum ada masalah Iya, ya. iya. Iya, Tapi kalau melihat dari jawaban Mas Najih tadi, kita Ah. akhirnya berkesimpulan bahwa Pak Ipong ini memang amanah begitu ya. Yoi. Yang seperti apa tadi WTP itu tadi ya kan, kemudian penggunaan APBD begitu kan. Tadi Dan apakah yang kemudian itu yang membedakan Pak Ipong dengan pemimpin yang sekarang nih Mas, atau dalam hal ini Pak Giri Mas? Kalau dari sisi kita ya, Oke. sebetulnya kalau masalah soal opini WTP-nya 3 tahun terakhir kayaknya sih masih dapat ya. Masih dapat. Pak Masih Giri. dapat. Ya. Tapi yang membedakan adalah, ini contoh aja ya, Ya, contoh ya, salah ya. satunya. Ketika Pak Bupati Ipong menjabat tahun 2016-2021 itu banyak program yang berwujud. Oke. Contoh yang Oke, berwujud oke. itu adalah misalnya bantuan ambulans desa siaga untuk Hmm. 150 desa. Oke. Jadi separuh dari Oke. Kabupaten Ponorogo itu Oke. semua desa terpinggir ya. Oh iya. Memang pada waktu itu prioritasnya adalah daerah-daerah yang jauh. Itu udah mendapatkan itu karena Iya. dasar argumennya apa? Dasar argumennya adalah wilayah-wilayah desa yang pelosok itu jauh dari pusat kesehatan, pelayanan kesehatan. Jadi Ya, diberikanlah ya. ambulans. Itu berwujud ya selama 5 tahun. Kemudian program 300 juta per desa per tahun untuk infrastruktur. Oke. Itu real semua desa mendapatkan tanpa terkecuali. Oke. Sebanyak 280 sekian desa di Ponorogo itu semuanya mendapatkan, kecuali kelurahan ya. Kalau kelurahan nggak dapat. Oke. Gitu. Nah, sementara kalau kita lihat Pak Giri selama 3 tahun setengah terakhir itu kurang mempunyai program-program yang konkret. Jadi kalau kita bandingin, yang saya Ustadz. Ya, siap. Jadi jadi kita lihat janji politik Pak Giri ya tahun 2020 yaitu Nawa Dharma Nyata ya 9 janji politik beliau. Itu kalau kita bedah udah pernah lihat belum Cecep sama Iya, Mas? sudah. Itu minim sekali kalimat-kalimat yang konkret. Jadi mayoritas kalimat-kalimat yang disampaikan dalam Nawa Dharma Nyata itu kalimat-kalimat abstrak. Misalnya pertanian hebat, meningkatkan lalala, tapi nggak ada konkretnya apa sih, bentuknya apa. Sedikit sekali ada tapi nggak banyak. Sehingga kita menilai bahwa, dan kita lihat juga dari informasi senior-senior kita yang di DPRD Kabupaten Ponorogo bahwa Pak Giri ini orangnya sering improve dalam kepemimpinan beliau. Tidak merencanakan jauh-jauh hari, tapi improve di tengah jalan. Nah, itu yang menurut hemat kita kurang pas nih dalam mengelola anggaran publik tadi. Karena seharusnya anggaran publik itu terencana. Hanya bisa diganti di tengah jalan ketika terjadi sesuatu yang sangat urgent, misalnya bencana ya kan. Kayak misalnya Covid kemarin kayak gitu. Itu sih kurang lebih garis besar kayak gitu. Tapi kita juga perlu cross check kalau Ya, tentang ini ya, iya, Nawa iya. Dharma Nyata ini kan ada Mas Wahyu juga iya, sebagai apa namanya ya? iya. Ya tim juga begitu kan dalam perumusan. Nah, gimana itu Ustadz Wahyu? Ustadz Benar Wahyu. nggak itu ya, apa yang Sependapat disampaikan? atau tidak? Iya. Katanya Pak Ipong tadi amanah dan pro rakyat Pro kebijakannya. rakyat Pro kebijakannya. gitu. Nah, Oke. Gimana itu, Mas? Ini pertanyaan yang sama ya. Iya, Yes, sama. sama. Pada saya. Gimana? Iya. Iya, Pak Giri, Tentang gimana? gaya kepemimpinan. Iya. Yes. Oke. Kalau tadi terkait dengan Pak Ipong dengan gaya kepemimpinannya yang tadi sudah disebutkan. Yes. Kalau Pak Giri sendiri menurut saya yang saya amati dari awal saya mengenal Pak Giri tahun 2019, jujur saya baru mengenal Pak Giri itu ketika mau nyalon bupati. Gitu. Jadi ketika awal saya mau kenal dengan Pak Bupati, sebelum nyalon bahkan sebelum ditetapkan menjadi calon bupati, itu saya baru mengenal itu. Kemudian saya lihat secara gaya kepemimpinan itu memang visioner ya. Visioner banget itu. Oke. Jadi artinya memandang jauh ke depan. Bagaimana menjadikan Ponorogo ini tidak tertinggal daripada kabupaten-kabupaten di sekitar Ponorogo, seperti Madiun, seperti Trenggalek, Pacitan dan seterusnya gitu. Kalau tadi disebutkan tentang prestasi Pak Ipong yang bla 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 termasuk WTP, Pak Giri pun secara data ini juga 11 kali dalam 3,5 tahun ya. Oke, singkat banget ya Mas ya. Kita beri tanda merah Iya, dan kita bold, bold ya. 3,5 tahun. Oke, siap. 3,5 tahun itu tidak pernah kosong daripada WTP gitu. Artinya secara amanah pun Pak Giri amanah kan gitu. Kemudian secara tadi disampaikan bahwasanya program itu ada improvisasi di tengah jalan. Menurut saya
itu justru yang menjadikan Pak Giri itu merupakan seorang pemimpin yang visioner gitu. Kreatif. Karena apa ya? Hari ini zaman itu perubahannya itu hitungan detik. Yes. Saya kira begitu ya. Iya. Iya. Oke. Tidak hanya apa namanya hitungan tahun Yes. tapi hitungan detik itu zaman terus berkembang. Artinya ketika perencanaan 2019 begini, kemudian nanti 2020, 2021, 2023 berbeda gitu. Artinya kita rencanakan 2021 ya. 2021 Nawa Dharma Nyata. Kemudian di pertengahan perjalanan 2022 ada improvisasi tanpa meninggalkan program yang telah ditetapkan di 2021. Gitu. Kalau tadi di spill sedikit tentang pertanian hebat ya. Pertanian hebat hari ini luar biasa. Justru pertanian hebat ini merupakan satu fokus utama daripada pemerintahan Pak Giri. Termasuk pengairan yang terus menjadikan sumur bor dalam itu ya. Dan kami di desa, saya dari desa Mas. Dan sekeliling saya ini petani-petani gitu ya. Sangat merasakan bor dalam itu sumur dalam. Artinya hari ini petani tidak 2 kali dalam setahun, tapi 3 kali dalam setahun bisa panen. Kan gitu, tanpa memandang itu musim kemarau atau musim penghujan. Artinya kalau musim penghujan aman lah kan. Kalau musim kemarau, alhamdulillah ini petani-petani pada bersyukur karena ada sumur dalam. Gitu. Kemudian gaya kepemimpinan yang saya suka dari Pak Giri ya. Saya karena background saya santri Mas ya. Saya spill sedikit tentang ayat Al-Qur'an ya apa ya? Boleh. Tapi jangan diamini Mas. Di Quran itu ada namanya surat Quraisy itu disebutkan li'ilafi Quraisy li'ilafihim lihatashtaiz falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Nah ini poin utama yang ingin saya sampaikan, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi Pak Giri dalam hal ini at'amahum min ju' itu memberikan bagaimana masyarakat Ponorogo itu meningkat perekonomiannya. Gitu. Karena at'amahum min ju' itu kan memberikan makanan ketika lapar kan gitu ya. At'amahum min ju'. Nah, hari ini kita saksikan di data tingkat kemiskinan menurun kan gitu ya. Tingkat pengangguran pun juga menurun. Nah gitu. Kalau nanti nggak percaya bisa dilihat datanya. Siap. Ya. Kemudian yang kedua wa amanahum min khauf. Gitu ya. Dan memberikan keamanan daripada ketakutan, rasa was-was, rasa khawatir dan seterusnya. Itu sampai kepada mohon maaf ketika penggeseran daripada pasar ya kan kalau beliau punya moto itu kita merangkul tanpa memukul gitu. Artinya kita geser dari lokasi A ke lokasi B gitu tanpa ada pukulan, tanpa ada diskriminatif, tanpa ada Satpol PP. Hari ini Satpol PP nggak bekerja Mas. Loh, gaji buta beliau. Gaji buta. Nyambungnya ke situ ya. Artinya begini, artinya yang saya katakan Satpol PP itu lebih banyak santainya gitu. Karena ketika pemindahan relokasi kemudian ingin menjadikan Ponorogo ini lebih indah, lebih elok dan seterusnya itu cukup dengan merangkul tanpa memukul. Gitu. Itu yang saya suka daripada gaya kepemimpinan Pak Giri dari 2021 kemudian sekarang maju lagi 2024, 2029. Insya Allah saya tetap stay on
Asik. Stay on sama stay tune ya. Iya. Ya. Begitu. Asik. Menarik memang Bang. Menarik Memang bicara kebijakan ini. Cuman dari yang disampaikan oleh Mas Najih maupun Mas Wahyu tadi ya, dari Mas Najih mengatakan bahwa Pak Ipong ini lebih amanah dan pro rakyat begitu, dari Mas Wahyu juga mengatakan bahwa Pak Giri itu juga visioner gitu. Nah itu kreatif. dari Mas Wahyu mungkin ada nggak sih Mas satu apa ya supaya terlihat jelas gitu kebijakan yang visioner itu dalam bentuk kebijakan gitu, pemimpin yang visioner gitu. Oke. Kalau kita melihat bagaimana Pak Giri itu seorang pemimpin yang visioner ya. Terlihat dari kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur ya. Oke. Yang saya sendiri sebagai akademisi ya, meskipun ya gini-gini aja, gagasan pembangunan monumen reok itu menurut saya luar biasa keren Mas. Gitu. Oke. Gagasan pembangunan monumen reok, kemudian monumen nanti di sana itu tidak hanya reok kan, monumen santri. Nah gitu. Kemudian monumen reok itu merupakan visioner banget. Dan itu muncul tidak dari awal ya? Dan programnya tidak dari awal. Jadi perjalanannya improve. Dan saya mengikuti bagaimana seorang Pak Giri itu banting tulang kalau bahasanya, bagaimana menjadikan monumen itu betul-betul terwujud menjadi ikon kebanggaan masyarakat Ponorogo. Masyarakat Ponorogo. Karena reok ini ya terkenal di dunia ya, tidak hanya di Indonesia saja. Bahkan ketika kami berkunjung ke negara lain gitu ya, itu yang disebut Indonesia reok. Gitu. Tidak hanya Ponorogo reok, tapi Indonesia reok. Nah, sebagai wujud kebanggaan daripada reok tersebut, maka harus ada real monumen di sana. Kalau Jakarta punya Monas, kemudian kalau Jogja punya Tugu Jogja, gitu kan, punya Borobudur dan seterusnya. Ponorogo punya apa? Monumen reok. Nah, itu menurut saya gagasan yang luar biasa, visioner banget ke depan. Itu dari ujung barat. Ya. Kemudian lari ujung timur. Yang Telaga Ngebel itu yang selama berapa puluh tahun ya, saya kira stuck begitu ya. Saya kira stuck. Ngebel itu saya sampai mohon maaf, nyapo neng Ngebel gitu. Ketika diajak main ke Ngebel, nyapo tuh neng Ngebel ini. Paling mentok-mentoknya ayo golek nongko goreng ya, gitu. Ayo kita nyari nangka goreng gitu. Tapi hari ini enggak. Kita ke Ngebel ada tujuan. Kan gitu ya. Tujuan siang ada itu air mancur bergoyang itu. Malam pun juga ada air mancur bergoyang gitu. Dan itu dampaknya luar biasa, Mas. Luar biasa. Dari aspek ekonomi meningkat drastis gitu ya. Kemudian dari aspek budaya. Jadi ternyata visionernya Pak Giri itu begini. Tidak hanya itu barang selesai kemudian dibuat selesai enggak. Tapi apa yang dimunculkan setelah itu? Ada air mancur bergoyang. Kemudian setelah itu ada festival jazz. Ya kan begitu ya. Ada di situ podcast di sampingnya itu Telaga. Ada Telaga itu ada diskusi gitu ya. Kemudian ada lagi ya pagelaran-pagelaran begitu ya. Yang akhirnya menarik banyak wisatawan yang datang. Itu saya kira visioner banget itu. Itu yang konkret ya. Betul. Gue juga penasaran ya dari pihaknya Pak Ipong. Betul. Sepakat nggak sih apa yang disampaikan itu memang kebutuhan rakyat begitu. Program-program itu yang visioner itu memang dibutuhkan juga oleh rakyat begitu. Ya, jadi saya mungkin pengen mengajukan pertanyaan dulu nih. Boleh. Nah, Ke kita Mas. Pertanyaannya analogi nih. Buat kita semua lah. Buat kita semua. Buat Ustadz Wahyu juga nih. Kalau itu harus ya. Ini misalnya kita analogikan seperti keluarga misalnya. Oke. Seorang bapak, kita nih kayaknya udah banyak yang jadi bapak nih. Let's say kita punya gaji sebagai seorang bapak itu pendapatan bulanannya 2 juta. Atau 2,5 juta. Kita punya anak 2. Rumah masih belum bagus. Ya kan, kebutuhan anak primernya masih banyak yang belum terpenuhi secara layak. Terus di tengah kondisi rumah yang dalamnya mungkin masih belum terkeramik, ya kan,
kamar mandi juga belum layak, uang saku anak sekolah tiap hari juga belum selalu kita penuhi secara layak juga. Pantas nggak sih Bapak itu pengen ngerenov pagar rumah misalnya? Oke. Menurut Ahmed, Cecep gimana? Kebutuhan dasar dulu yang harus saya penuhi. Kebutuhan dasar dulu ya. Oke. Kalau menurut Ustaz Wahyu gimana Ustaz? Gimana? Analogi begini nih yang apa namanya? Terkadang kalau kita bangun pagar, kemudian pagar itu membuat tetangga kita tertarik kepada kita, ya kan? Maka ya fine aja gitu. Oke aja. Ya oke nggak apa-apa. Itu untuk menjadi daya tarik, ya kan? Misalnya kita dengan pagarnya bagus, kemudian dengan apa namanya tadi yang dianalogikan tadi eksterior lah, eksterior. Ya. Menarik, kemudian di situ nanti kita bisa mengembangkan, ya kan? Nantinya itu akan berdampak kepada keluarganya. Oke. Ya nggak apa-apa. Kita tentu kita menghormati perbedaan pendapat ya. Cuman kalau dari perspektif kita melihatnya seperti itu, analoginya sederhana aja. Bahwa Kabupaten Ponorogo ini, sorry saya agak mengingat juga flashback tahun 2020 Ustaz. Jadi pas sebut merek nggak apa-apa ya? No problem. Boleh. Jawa Pos mengundang Pak Giri sama Pak Ipong waktu itu. Dialog juga kan sebagai cabut-cabut waktu itu pasangan kan sama-sama. Terus ada salah satu statement Pak Giri itu yang menarik, saya ingat banget. Pak Giri itu kalau nggak salah iri sama Kota Madiun. Jadi Kota Madiun tuh waktu itu udah bagus ya, dan sekarang udah lebih bagus lagi. Menurut kita orang Ponorogo kan. Nah, tapi argumennya Pak Giri itu menurut saya ada yang salah. Dia nggak apple to apple, Ustaz. Nggak apple to apple-nya gimana? Ibarat orang tua tadi ya. Kota Madiun itu adalah seorang ayah yang dia gajinya 20 juta, anaknya cuma 3. Kalau Ponorogo, seorang ayah yang gajinya 20 juta, anaknya 20. Kira-kira bagus yang mana secara kondisi ekonomi? Kalau ekonomi kita lihat Madiun berarti. Madiun, betul. Jadi nggak apple to apple kita kalau ngelihat Ponorogo itu pengen jadi seperti Madiun, misalnya punya pedestrian yang bagus-bagus, ya kan? Itu oke. Bukan salah pedestriannya, bukan salah gagasan tentang pedestrian misalnya. Itunya bener. Tapi dalam perspektif melihat mana yang harus dipenuhi duluan, itu yang kurang tepat. Jadi kembali lagi kita ngelihat bahwa kabupaten seperti Ponorogo itu punya cukup banyak PR. Yang harus dipenuhi dulu sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi kita agak kuliah dikit tentang pemerintahan ya. Di sini kayaknya ada yang ilmu pemerintahannya udah ngelontok ya. Ada setara doktor, tapi cuma jadi penonton kali ini. Siap. Jadi sumber daerah dalam menggunakan anggaran ya kan, setiap tahunnya itu ada 2 sumber kan. Satu dari pendapatan asli daerah atau PAD, sama dari dana transfer pusat. Nah, dana transfer pusat ini itu tuh udah diamanahin sama undang-undang. Amanah undang-undang itu menyatakan bahwa anggaran ini, APBD ini ya, 2 ini itu harus digunakan dahulu prioritas untuk 6 pelayanan publik dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan dan permukiman. Terus habis itu soal perlindungan, kayak keamanan, ketertiban gitu, sama sosial. Nah, 6 ini 6 layanan dasar yang harus diprioritaskan duluan. Ya, jadi layanan dasar dulu, jalan, ya kan, sekolah, puskesmas, kebutuhan dasar yang lain itu harus dipenuhi dulu. Baru kita mikir yang tadi, yang tersier tadi, dan pager itu yongko lah lek. Omahmu jero ki wis keramikan, anakmu turu wis ning spring bed, dandan pager ora apa-apa. Kan gitu. Siap. Ya gitulah. Oke. Gitu. Sorry, satu lagi. Apa? Tadi soal Monumen Reog sama Telaga Ngebel ya. Secara basic gagasan kita nggak ada masalah. Bahwa membangun Monumen Reog itu bagus, Ustaz. Nggak ada yang salah. Kemudian berinovasi di Telaga Ngebel itu tidak salah. Gagasannya no problem. Bener, udah.
caranya yang kurang benar. Yang mana nih caranya? Yang mana caranya yang kurang benar? Kita mungkin flashback dikit ke tahun 2021. Kita ingat waktu itu sempat agak viral, Ustaz. Ya. Bahwa Pak Giri menerima seorang investor Oke. dari negara Maroko. Saya masih ingat nama perusahaan itu GDTC namanya. Yes. Ya. Nah, perusahaan itu yang menurut Pak Giri waktu itu mau invest di Ponorogo kalau nggak salah sekitar 750 miliar. Yang di media-media banyak diberitakan mau dipakai salah satunya untuk Monumen Reog, Telaga Ngebel, sama kalau nggak salah pabrik porang kalau nggak salah. Pabrik porang Kalau nggak salah. Kan ada 3 ini. Ya. Mohon koreksi saat kalau salah. Siap. Nah, tapi dalam perjalanannya kita sama-sama tahu bahwa investor Marokonya hilang, cabut nggak tahu. Dalam investasi itu sebetulnya kita tahu kemungkinan berhasil atau gagalnya investasi itu faktornya cuman apakah kita bisa meyakinkan investor itu untuk invest ke kita. Caranya gimana? Kita punya bisnis plan yang jelas. Kalau bisnis plan kita nggak jelas, investor pasti kabur pasti. Ya nggak? Pasti itu. Berarti yang salah set plan-nya itu ya? Set plan-nya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika investor ini cabut, saya memahami juga, kita memahami dari kubu Pak Ipong ya ini ya. Kita memahami, Pak Giri punya hutang politik. Pengen tetap mewujudkan Monumen Reog, Ngebel dan sebagainya. Makanya tadi Ustadz Wahyu bilangnya Pak Giri ini orangnya sangat kerja keras, banting tulang untuk mewujudkan itu. Tapi sayangnya banting tulang dan kerja kerasnya lagi-lagi di jalur yang kurang tepat. Contohnya apa? Di tahun 2024 Pak Giri akhirnya menggunakan puluhan miliar, kalau nggak salah 70 miliar dari APBD itu dari rekening, judul rekeningnya ya, nama rekeningnya itu adalah untuk pelestarian sejarah, pendidikan sejarah atau pelestarian sejarah, sorry aku lupa. 70 miliar dipakai untuk membangun Monumen Reog. Yang sebetulnya kalau kita bicara soal efisiensi anggaran, 70 miliar dan belum jadi, entah jadinya nanti habis berapa miliar, itu returnnya iboso warungnya batine, balik batine untuk Ponorogo itu kapan, berapa banyak. Kalau itu semua bisa terjawab, kita mungkin akan angkat jempol nih buat Pak Giri. Tapi kan kenyataannya nggak ada. Sama juga dengan kasusnya Telaga Ngebel. Kasusnya Telaga Ngebel itu sama juga. Ini agak cerita yang mungkin nanti ada pihak-pihak yang kurang berkenan. Cuman tahun 2023 aku ini kan ini ya bantu adik-adik di duta wisata kan. Sering bantu adik-adik di duta wisata buat berangkat lomba macam-macam kan. Nah pada waktu itu ada namanya duta investasi. Di duta investasi itu salah satu yang diangkat adalah soal sirkuit. Nah, lagi ini pernah janjiin sirkuit tuh. Sama Telaga Ngebel. Ada dokumen ya tentang perencanaan pembangunan, kapan itu ROI dan sebagainya, return on investmentnya berapa lama dan seterusnya. Nah itu dipamerkan, dipresentasikan. Jawaban atau respon dari juri di tingkat provinsi waktu itu menegasikan atau menganggap emang bisa ini betulan dengan konsep seperti ini nanti bisa return on investmentnya sesuai dengan yang direncanakan. Nah sama-sama kita tahu juga akhirnya air mancur menari di Telaga Ngebel juga gagal dibiayai oleh investor. Akhirnya pakai APBD lagi, ya kan? Sirkuitnya nggak kejadian juga atau belum kejadian juga. Artinya ini yang balik tadi ke statement awal aku tadi ya bahwa perencanaan Pak Giri ini kurang bagus lah. Jadi kalau memimpin daerah mengelola uang ribuan miliar, triliunan nggak bisa pakai cara-cara kayak gitu. Nggak bagus, nggak baik karena ya ini dana orang banyak bukan uang pribadi. Kalau uang pribadi monggo lah. Suka-suka dia improve di tengah jalan itu ya. Kalau misalnya tadi argumennya Ustadz Wahyu bahwa di tengah jalan memang perlu ada namanya improvisasi ya kan karena zaman tuh berubahnya cepat banget ya kan. Kalau gitu caranya kenapa harus ada perencanaan di DPR berbulan-bulan di akhir tahun untuk menyepakati anggaran tahun depan itu buat apa aja? Kan skema konstitusional itu kan nggak bisa dalam tanda kutip didobrak hanya dengan argumen bahwa improvisasi itu diperlukan di tengah jalan.
Oke. Ya itu sih. Iya. Gitu. Siap. Gokil. Mungkin ada yang perlu direspon. Iya. Siap. Sadar. Siap. Improv. Oke, panjang lebar tadi. Iya, Yang perlu direspon. Saya kembali menegaskan tentang kenapa kok dandan katakanlah tadi apa namanya sekunder lah, bisa dikatakan sekunder daripada primer ya. Rumah tadi ya. Ini data yang saya sampaikan data ya. Data ketika Ponorogo itu berbenah dengan pembangunan infrastruktur seperti di Ngebel. Kemudian tadi saya belum menyebutkan yang fenomenal Hos Cokro Aminoto itu juga mendobrak ya. Face off Hos Cokro Aminoto itu kan mendobrak kebuntuan Ponorogo selama ini. Kemudian lagi pembangunan yang lain banyak. Tadi mohon maaf, sirkuit itu kan sudah dibangun ya di Jenangan itu. Oh oke. Di Jenangan itu. Bentuknya sekarang masih tanah. Ya. Oh. Ini sudah ada gambarnya ini. Masih tanah. Set plan-nya nih ada. Set plan-nya ada, ini tapi kan bentuknya masih tanah. Ya. Belum beroperasi juga ya? Iya. Apa yang sudah? di Jenangan, yang di Jenangan itu belum pernah lihat. Oh belum kan belum ada ininya, belum ada aspalnya. Motocross ya? Iya Oh, kan tanah. Motocross. Sudah beroperasi. Iya. Kalau motorcross saya pernah lihat ya. Iya, Motor udah cross. terbangun itu, udah terbangun. Sudah kan? Sudah. Kalau motor Oke. 3,5 tahun bos. Yo, itu yang timbul ya. Ini tadi kita kita garisi ya kan? Siap, Kita siap. sepakat ya, Ya, 3,5 tahun. Oke. Oke. Itu yang saya revisi. Kemudian saya lanjutkan. Dari pembangunan infrastruktur dan seterusnya, maka indeks ekonomi ya ini meningkat. Yang saya sebutkan presentasi kemiskinan yang ada di Ponorogo ini 9,53. Oke ya. Dari apa namanya tahun sebelumnya. Kemudian tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,66. Oke, artinya turun ya. Nah, begini, saya kembali sedikit menjelaskan. Kalau tadi yang dibutuhkan adalah infrastruktur jalan, itu sudah merupakan kewajiban. Dan di pemerintahan ini, ya Pak Giri ini tidak menghilangkan kok kewajiban itu. Kewajiban itu enggak dihilangkan gitu. Karena kalau kita misalnya ya kita analogikan kalau pembangunan jalan itu sudah pastilah. Sudah pasti ya, dan harus itu sudah. Ya kan? Enggak perlu lagi kita sebutkan di program kerja lah karena sudah pasti harus dikerjakan gitu. Kalau kita hanya berkutat di pembangunan jalan, kemudian apa tadi yang disebutkan? Pendidikan, kebutuhan kesehatan itu. Kita enggak berkembang, Bos. Gitu. Ponorogo ya hanya begitu saja gitu. Gitu. Kalau hanya jalan, kemudian jalannya mulus tapi orangnya banyak pengangguran. Buat apa gitu loh. Artinya begitu ya. Kemudian kalau misalnya nggak ada gagasan baru. Kemudian mohon maaf, angka penghasilan atau pengeluaran per kapita Ponorogo ini apa namanya 10, sekian begitu ya setiap tahunnya. Nah itu tahun ini di periode Pak Giri ini meningkat gitu ya. Meningkat karena di mana-mana sekarang rame. Mohon maaf, yang paling banyak mendominasi di lingkar kota ini anak-anak muda ini. Ya kan, yang awalnya dia pengangguran di rumah kemudian melihat keramaian, ya kan. Nah akhirnya dia punya inisiatif untuk jualan kopi, gitu. Kalau kita hitung hari ini penjual kopi itu sangat banyak sekali dibanding daripada pemerintahan sebelumnya. Kalau itu saya belum hitung ya. Iya belum hitung ya, makanya tadi nunggu kan. Iya. Berapa persen naiknya itu? Itu belum hitung ya. Pokoknya lebih banyak lah. Kita semuanya anak-anak muda ini merasakan, merasakan bahwasanya dampak daripada pembangunan kota itu nanti berdampak kepada inovasi-inovasi yang awalnya pengangguran di rumah, akhirnya buka jualan warung, kemudian jualan apa namanya minuman, jualan apa dan seterusnya gitu. Sampai ada jual diri juga, Bos. Itu.
Yang buat Ah, duit ini itu nggak boleh, bahaya nggak itu. boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jangan ya, jangan, Itu jangan. jangan itu ya. Jangan boleh gitu. Jual diri, jual Iya. suara jangan. Jangan. Iya kan? Jual suara Ya, jangan. jangan juga itu jangan. Oke. Ya. Ini bukti konkret dari sektor kesehatan yang itu merupakan kewajiban dan memang harus dibangun. Kan di wilayah barat sudah ada rumah sakit baru ya. Meskipun agak viral kemarin kan? Yes. Bantarangin Hospital gitu Iya. ya. Nah, ini meskipun viral, saya mengakui juga gitu Iya, ya. iya, 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 Akhirnya kan dengan keviralannya itu kan banyak yang masuk rumah sakit gitu ya. Artinya rame lah gitu. Iya, rame-rame. Nah, ini di barat sudah ada. Nah, ini program yang akan datang meskipun nanti akan disampaikan di akhir ya. Tapi saya spill sedikit, nanti 5 tahun yang datang di wilayah selatan. Di Ngerayon akan dibangun rumah sakit. Kemudian di wilayah timur di Pudak itu juga dibangun rumah sakit. Itu dari sektor kesehatan. Artinya kalau jalan kesehatan itu merupakan kewajiban daripada pemerintahan daerah hadir di situ. Oke. Nah, tetapi untuk meningkatkan daya tarik pengunjung ya. Karena Ponorogo ini bagaimana ya? Kalau disebut dia dari unsur alamnya itu juga nggak terlalu banyak kan? Nggak seperti Pacitan, nggak seperti Trenggalek kan? Nah, akhirnya ya membuat bagaimana Ponorogo ini menarik untuk didatangi orang banyak pengunjung gitu. Dan ini pengakuan kawan saya yang dari luar kota. Ketika lama nggak ke Ponorogo, kemudian ke Ponorogo, wah luar biasa. Pembangunan Ponorogo luar biasa hebat. Gitu. Percepatannya luar biasa. Ya meskipun di tengah-tengah pembangunan itu ada pro dan kontra ya sampai itu ya itu lumrah lah. Lumrah. Ya, saya kira jawaban saya itu. Oke. Menarik banget ini udah mulai ya. agak memanas nih kayaknya. Perlu berapa episode panjang Panjang ini ini. kayaknya terus ya. Iya. Cuma kalau bicara program ini mungkin program yang paling krusial menurut kami ya dari Peta Project tuh sebetulnya ekologi juga nih. Gitu. Kaitannya sama lingkungan, sampah. Concernnya sejauh apa nih daripada para calon ini concern terhadap sampah? Karena itu menjadi masalah bersama juga, bukan masalah bupati aja, masalah masyarakat juga. Ponorogo juga. Itu juga menjadi problem besar. Kalau Pak Ipong gimana nih? Memandang sampah, khususnya di TPA Merican juga Bajang tuh. TPA Merican ya. Yes. Jadi persoalan sampah sebetulnya di Ponorogo ini nggak cuma soal Merican kan. Yes. Jadi ada cukup banyak PR yang sebetulnya di era akhir pemerintahan Bupati Ipong waktu itu tahun 2019-2020 itu sudah sempat ada inovasi dari beliau ya, yaitu dengan memanfaatkan program Kotaku. Jadi sebetulnya program Kotaku ini adalah program dari pusat yang daerah bisa minta. Daerah bisa minta supaya mendapatkan bantuan programnya, macam-macam bentuk programnya. Ada yang pembangunan drainase, ada yang bank sampah, ada yang peralatan untuk mengumpulkan sampah kayak gerobak, motor dan seterusnya, ya kan, sampai ke tempat pengolahan sampah. Itu. Dan itu sudah dilakukan tahun 2019-2020 di era Pak Ipong waktu itu. Beberapa mungkin sekarang masih ada. Kayaknya tadi aku di Jalan Sulawesi ketemu salah satu gerobak sampah motor yang itu tahun 2019 ngasihnya. Gerobaknya warna merah. Nah, persoalan sampah ini perlu dilakukan dari hulu ke hilir ya. Maksudnya mulai dari permukiman masyarakat sampai ke pengelolaan di TPA-nya, tempat pembuangan akhirnya memang. Kalau kita ngomong soal tempat pembuangan akhir, tentu satu-satunya solusi adalah infrastruktur yang memadai gimana supaya tempat pengolahan sampahnya itu layak, ya nggak mencemari lingkungan sekitar, nggak mengganggu warga. Nah, pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengolahan sampah ini tentu akan disiapkan ketika penganggaran di bidang infrastruktur yang lain yang sesuai dengan amanah tadi itu udah rampung duluan, gitu. Jadi yang namanya amanah infrastruktur dari undang-undang dan peraturan Kemenkeu itu real untuk kebutuhan dasar. Nah, ketika kebutuhan dasar jalan, ya kan, jaringan pengairan itu udah selesai semua, akan ada sisa anggaran yang digunakan bisa untuk pembuatan atau menunjang pengolahan sampah, khususnya di TPA Merican. Dan Pak Ipong sudah beberapa kali menerima keluhan juga dalam konteks beberapa bulan terakhir ini ya. Itu adalah bagaimana supaya kalau Pak Ipong nanti jadi, gimana Pak nasibnya TPA Merican itu mau diapakan? Dan itu sudah disiapkan juga
plan-nya, yaitu adalah menyediakan anggaran yang cukup untuk bagaimana membuat infrastruktur yang memadai supaya pengolahan sampah di sana tidak berlarut-larut seperti yang beberapa waktu belakangan dialami. Oke. Gitu. Karena penting banget kan indikator dari keberhasilan pengelolaan sampah ini kan jelas gitu, konkret, adipura begitu. Nah dari kedua calon ini saya rasa belum pernah memegang pialanya nih kayaknya. Nah itu penting banget. Iya. Aduh susah, sama-sama susah berarti. Gimana nih coba? Berarti ini Pak Ipong sama Pak Giri harus tos dulu. Sama-sama belum berhasil dapat adipura ya. Ya, tapi gini Met. Soal adipura ini juga susah gampang, angel ya. Jadi susah banget. Karena salah satu indikatornya itu kalau nggak salah adalah soal kerapian dan ketertiban kota. Itu kerapian dan ketertiban kota. Maka dulu yang pernah diupayakan sama Pak Ipong itu adalah penertiban PKL. Tentu dalam penertiban PKL ini selalu menimbulkan pro dan kontra. Ya kan? Ada yang nggak setuju, ada yang setuju dengan bersyarat, ada yang setuju aja, manut aja. Nah itu selalu terjadi dan dimanapun, nggak cuma di Ponorogo. Nah salah satu solusi yang pada waktu itu ditawarkan sama Pak Ipong adalah membuat sentra PKL baru yang sekarang masih ada dan digunakan, dan kalau nggak salah kayaknya makin ramai dari sekarang. Itu di timurnya Jalan Baru. Ya, artinya di perempatan Jalan Menur itu kan waktu itu niatnya adalah buat relokasi PKL yang ada di jalan-jalan protokol. Maksudnya di Jalan Sultan Agung, Gajah Mada dan seterusnya. Itu direlokasi ke sana. Biar apa? Biar sentra kuliner itu terpusat dan jalan-jalan protokol itu cenderung lebih rapi. Sehingga ketika penilaian adipura itu dilakukan, terbukti bahwa kotanya memang rapi. Itu yang sulit. Jadi kenapa hari ini Ponorogo juga mungkin Pak Giri belum berhasil dapat adipura, karena ya memang persoalan PKL ini cukup sulit ya. Artinya kita memahami bahwa teman-teman PKL ini adalah masyarakat juga sama seperti kita yang mencari nafkah ya dari pekerjaannya itu, dan pemerintah punya PR di saat yang bersamaan untuk gimana supaya kota itu tertata rapi gitu. Dan memang ya kita nggak bisa memungkiri keberadaan PKL ini ya beberapa kali memang agak mengganggu ketertiban atau kerapian kota gitu. Meskipun ya secara masyarakat juga butuh adanya PKL kan, begitu butuh makan, kita butuh cari minum dan seterusnya. Ya perlu ada solusi yang tentu entah nanti Pak Giri yang jadi atau Pak Ipong yang jadi ya kan, pasti itu akan jadi salah satu concern sih, bagaimana supaya PKL ini bisa teratasi dalam arti mereka tetap bisa cari makan, ya kan, nggak dirusui sandang pangane kan gitu ya, tapi juga kota bisa menjadi lebih rapi, bisa lebih tertib gitu. Setuju Mas Wahyu? Saya setuju. Dan gimana, itu yang setuju program kotaku tadi ya, Mas? Memang program kotaku tadi setuju ya, Mas? Setuju ya. Tanpa kumuh, Iya, betul. Saya setuju dengan tadi argumen bahwasannya pengelolaan sampah itu memang PR di setiap kota ya. Di semua. Bahkan kita aja ngurusi sampah kita aja sulit. Bahkan satu rumah aja lah sulit kita. Bahkan kita yang jadi sampah masyarakat. Khawatir ya. Pemuda cempe itu biasanya. Iya, tapi meskipun begitu, solusi atau inovasi-inovasi daripada Pak Giri terus diupayakan, termasuk bagaimana sampah yang ada di Merican itu berhasil diolah menjadi briket. Ya kan, bahan bakar itu. Meskipun itu juga pro dan kontra. Kan gitu. Artinya upaya-upaya untuk bagaimana supaya sampah itu bisa didaur ulang itu terus diupayakan. Kan begitu. Kemudian kalau tentang kebersihan kota, hari-hari ini kan kita juga dihebohkan dengan mesin yang menyapu jalan tuh kan. Itu juga salah satu upaya bagaimana kota kita bersih, kota kita ini indah kan gitu. Kemudian kalau permasalahan PKL tadi, upaya-upaya juga sudah dilakukan, termasuk yang terbaru itu stadion sudah dirapikan, sekarang baratnya stadion itu kan. Itu yang tempat favoritnya
anak-anak muda nongkrong di situ kan, bahkan teman-teman SMP SMA bolosnya juga situ kan. Tapi Pak Giri nggak menyediakan itu untuk bolos ya? Enggak ya? Tidak dong. Artinya itu kan sekarang diperindah, dipercantik kan gitu kan. Kemudian nanti yang di taman apa yang sekarang relokasi yang tempat di situ dibangun, kemudian yang sekarang di tebing, yang panjat tebing itu, nah sekarang pindah ke situ kan. Nah panjat tebing itu nanti jadi tempat pedestrian yang ramah anak. Gitu. Jadi setiap sudut kota ini indah lah. Kalau Jogja itu punya quotes punya slogan, di setiap sudut Jogja adalah kerinduan. Ini alumni Jogja ya. Setiap sudut kota Jogja adalah kerinduan. Kalau Ponorogo Mas? Setiap sudut kota Ponorogo, mari kita cetuskan. Barangkali ada usulan ya. Setiap sudut kota di Ponorogo adalah cinta. Sedap. I love you friend. Boleh. Masuk. Tapi ini kalau menurut aku Gimana Mas? setiap sudut, bukan kota Ponorogo ya. Kalau kita bicara kota Ponorogo ya cuman di kota aja, maksudnya di tengah kota. Tapi setiap sudut Kabupaten Ponorogo ada jeglongan. Kita masuk sesi hiburan ini. Tadi sudah banyak kita bahas ya, bagaimana Pak Ipong dengan kepemimpinan yang amanah dan pro rakyat, Pak Giri yang visioner tadi, ya kan. Walaupun dengan segala berbagai macam pencapaiannya masing-masing dan pro kontra juga. Ya, walaupun tadi Mas Najih untuk berusaha untuk fair 3 tahun kan. 3 tahun. Oke. Gila. Kita masuk sesi selanjutnya nih. Apa nih? Sesi PDKT. Apa tuh PDKT? Ada juga PDKT kita ya? Ada dong. Pertanyaan di luar kontrol nih. Iya. Tapi agak berbeda. Terkontrol oleh Info Ponorogo. Jadi kita Oke. Dari netizen ya? Kita tampung. Ada mekanik ini kita melibatkan juga ya masyarakat Maya Ponorogo melalui media Info Ponorogo. Dan beliau yang menyaring dari pertanyaan-pertanyaan kita sudah dapatkan nih dari Info Ponorogo. Mungkin pertanyaan pertama dari gue ya. Boleh. Ini dari Hiroshi 81 ya? Untuk keduanya langsung. Hiroshi 81. Hiroshi 81 underscore nih. Iya. Ini sekarang banyak nih fenomena e-sport di Ponorogo dan juga ada beberapa yang memang mendapatkan juara di Ponorogo. Gimana pandangan dari kedua paslon ini terkait tentang e-sport dan pengembangannya di Ponorogo? Oke. Siapa dulu? Silakan. Monggo, siapakan. Apa Shoot Home Pimpa? Keras gunting batu dulu. Oke, Mas Naji dulu karena di depan saya. Saya yang nanya soalnya. Afwan ya duluan. Syukran. Jadi gini. E-sport. Pak Ipong sudah akan mengalokasikan ya, sudah berkomitmen untuk mengalokasikan pembinaan olahraga setiap tahunnya itu di luar infrastruktur ya, itu 10 miliar per tahun untuk pembinaan olahraga. Alokasi detailnya seperti apa? Alokasi detailnya tentu tidak bisa dilakukan sekarang. Karena kenapa? Karena nanti akan dilakukan setelah beliau terpilih, ya kan? Mengadakan diskusi dengan para stakeholder terkait di bidang olahraga masing-masing di cabur-cabur tertentu di Kabupaten Ponorogo yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Salah satunya adalah e-sport bisa masuk. Bentuk pembinaannya apa, bentuk bantuan yang dibutuhkan seperti apa, bisa dimasukkan ke dalam program pembinaan olahraga 10 miliar per tahun itu. Jadi ada, tenang aja. Ada ya, ada. Buat teman-teman e-sport Hiroshi ya. Hiroshi tadi itu 10 berapa tadi? Mas Hiroshi, ini Mas ya berarti ya? Iya, Mas Hiroshi Hiroshi, 81 underscore. Terima kasih Mas Hiroshi. Itu dari Pak Ipong seperti itu. 10 miliar tadi Mas ya? 10 miliar betul. Per tahun untuk olahraga ya. Olahraga. Pasti ekspor juga ya. E-sport juga masuk e-sport. Iya, itu dari Pak Ipong. Dari Mas Wahyu mungkin. Oke, siap. Ekspor ini Mas. Kalau Pak Giri, semua cabang olahraga pasti akan didukung. Karena keberpihakan Pak Giri itu ke anak muda. Sampai kemarin yang terakhir itu yang tidak pernah atau jarang-jarang diadakan yang di alun-alun itu yang tarung bebas itu ya. Itu saja didukung. Ya kan? Oke, didukung apalagi e-sport yang sudah
hari ini lombanya itu di wilayah SD, SMP, SMA, bahkan sekup kabupaten pun juga sudah ada dan pasti sangat didukung. Begitu. Jadi tetap ada dukungan untuk teman-teman e-sport ini ya. Pak Giri juga ada tuh. Hiro. Ya dan teman-teman lain ya penikmat e-sport ya dan pelaku. Ya. Oke, lanjut lagi nih. Lanjut. PDKT berikutnya nih, Mas. Siap. Dari Rizal Dinasrullah. Halo Rizal Dinasrullah. Ini dia mau menanyakan, sebenarnya tadi udah kita bahas di penghujung terakhir, Mas. Mungkin ini lebih diperjelas dan konkret lagi mungkin ya. Yes. Mengatasi angka pengangguran di Ponorogo. Dengan banyaknya jumlah tenaga kerja justru malah keluar. Apakah ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah terhadap lapangan pekerjaan dan pengangguran tadi. Dari Mas Wahyu kalau tadi dia mengatasi pengangguran, Mas. Ya, mengatasi pengangguran tetap kalau fokusnya Pak Giri di sektor pariwisata ya. Sektor pariwisata, kemudian di skupnya kecamatan, kemudian turun ke desa. Tadi sudah disampaikan. Karena memang proyeknya Jawa Timur itu mulai dari JLS kan yang sekarang sudah nyambung itu, kemudian nanti dari Pacitan nyambung ke mana Ponorogo dan Trenggalek ke Ponorogo, pasti nantinya akan rame dikunjungi gitu. Artinya saya tegaskan kembali yang dari pemunculan simpul-simpul tadi loh, keramaian tadi lah itu yang nanti akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Rizal Dinasrullah tadi. Siap-siap nanti kecamatannya ada face kecamatan tadi, Mas. Face off kecamatan. Nanti itu. Sampai ke desa. Wisata desa. Wisata desa. Oke. Pemuda hebat. Pemuda hebat. Iya. Oke, terima kasih Mas Wahyu tadi sudah menjawab ya dari pertanyaan Rizal Dinasrullah. Mas Naji gimana nih, Mas, merespon pengangguran di Ponorogo? Ya, jadi sedikit mengulang dari apa yang tadi sudah disampaikan ya soal bagaimana nanti Ipong Luhur akan mengentaskan pengangguran ini supaya mendapatkan pekerjaan. Salah satu program yang dicanangkan adalah program 50 juta per Pokmas desa per tahun. Yang nanti akan dicanangkan untuk desa-desa, ya kan, seluruh desa di Ponorogo. Prioritasnya adalah buat mereka-mereka yang mau membuka usaha di bidang peternakan ayam, baik itu ayam pedaging maupun petelur, ya kan, kemudian sapi perah, kemudian mungkin pengolahan beras dan seterusnya. Ini adalah bahan pangan yang itu untuk mendukung program makan siang gratis yang nanti akan diterapkan oleh Presiden Prabowo tahun 2024-2029. Jadi apakah itu dananya dari pusat? Tuh bukan, justru ini adalah modal dari pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat yang ingin membuka badan usaha di level Pokmas desa. Yang nanti pembelinya udah jelas, pembelinya adalah dana dari pusat, karena dana dari pusat untuk program makan siang gratis itu kan pengadaannya makanan jadi. Nah, sebelum makanan jadi kan harus ada bahan pangannya dulu yang terpenuhi dari desa atau dari daerah setempat. Jadi kita ingin, Pak Ipong ingin, Mas Luhur ingin supaya masyarakat Ponorogo itu juga menjadi pelaku dari program makan siang gratis ini dan mendapatkan manfaat yang konkret. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari salah satu 22 program unggulan Ipong Luhur tahun 2024-2029 adalah pembinaan Purna Pekerja Migran Indonesia. Ini karena kita sudah mendapat banyak sekali masukan, cerita dan keluhan dari masyarakat bahwa kebanyakan pekerja migran ini ketika mereka selesai kontraknya dari luar negeri, pulang ke desanya masing-masing, itu kesulitan mengelola uang yang sudah dikumpulkan, ditabung. Itu artinya mau dimodalkan buat apa, itu bingung juga. Dan seringkali akhirnya ya hanya jadi konsumtif aja, maksudnya buat belanja macam-macam ya. Nah, pemerintah Kabupaten Ponorogo ingin melakukan pembinaan terhadap para purna migran itu, supaya uang yang mereka tabungkan selama ini itu bisa diputar kembali menjadi usaha-usaha yang tentu akan menyejahterakan mereka dan secara bersamaan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Mungkin kecil-kecil aja, satu purna migran buka satu usaha mempekerjakan 2-5 orang. Tapi kalau dikali berapa ratus, berapa ribu orang se-Ponorogo di setiap tahun yang pulang dari pekerjaannya di luar negeri, tentu itu akan sangat signifikan untuk membantu masyarakat Ponorogo menemukan lapangan pekerjaan yang dekat dari rumah tanpa harus pergi tanpa harus pergi jauh-jauh lagi ke luar negeri.
Itu ya Mas, siapa tadi? Rizaldi Nasrullah. Mas Rizaldi Nasrullah. Oke. Gitu. Itu tadi Mas Rizal ya. Kalau dari Pak Giri tadi ada pers kecamatan, keramaian kota, desa, dari Pak Ipong tadi ada anggaran dan pembinaan. Anggaran dari. Satu kata saja Mas Naji untuk rilis Sugiri dan Lis Diarita. Satu kata saja. Gagal. Soy ancaman nih bos. Kabur gimana gini? Aduh, serem nih. Gagal Mas, gagal. Oke, balas Mas Wahyu. Satu kata untuk Ipong Luhur.